Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika Soyeon sedang menyempurnakan ramuan, sosok Yongdong tiba-tiba muncul di aula di puncak alam iblis semua orang suci. Namun kali ini, Yongdong menundukkan kepalanya, dan tubuhnya juga telah berlumuran keringat dingin. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara hentakan telapak kaki di tanah. Kemudian sebuah pergelangan kaki putih dengan lonceng yang diikat tali merah sebesar ibu jari tergantung di atasnya. Sambil berjalan, nada dering ringan bergema di aula. Nama Anda adalah Yongdong, dan tubuh dewa sejati Anda telah jatuh sekarang. Dan Anda ingin menjadi kesadaran mandiri. Anda bahkan ingin mengandalkan Yang Mulia untuk meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, sehingga Anda benar-benar dapat melepaskan diri dari klan Cimi. Suara samar itu terdengar pelan di telinga Yongdong, namun Yongdong hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak pernah berani mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berbicara itu. Saya tidak ingin mengkhianati klan Cimi. Saya hanya tidak ingin dikendalikan, jawab Yongdong perlahan. Anda tidak ingin dikendalikan? Anda harus tahu, Ci dan Mi adalah satu tubuh. Apakah Anda lupa siapa diri Anda setelah sekian lama pergi? Kata sosok itu sambil mendengus dingin. Siapa saya? Bukanlah Yongdong nama saya. Saat mendengar pertanyaan dari sosok itu, sepertinya Yongdong merasa sangat ragu pada dirinya sendiri. Kalau begitu, kenapa Anda tidak melihat siapa orang di belakang Anda? Saat sosok itu berbicara lagi, Yongdong langsung terkejut saat mendengar ini. Kemudian dia perlahan menoleh untuk melihat sesosok yang berdiri di belakangnya. Dan dia segera melihat seorang pria dengan nafas tersembunyi di tubuhnya. Sehingga Yongdong tidak dapat merasakan kekuatannya, tapi dia bisa merasakan tekanan kuat darinya. Ya, tuanku, gumam Yongdong. Karena sebagai jiwa yang terbelah dari tubuh dewa aslinya, meskipun dia sudah memiliki kesadaran sendiri, tampaknya saat ini masih sulit baginya menerima kenyataan ini. Sepotong jiwa yang pernah hidup di dunia tanpa batas. Saya tidak menyangka hal itu akan berkembang hingga saat ini. Sekarang saya khawatir, karena saya mendatanginya, ini juga pasti akan menjadi akhir. Pria yang berdiri di belakang Yongdong, dia menghela nafas pelan dan berkata, jiwa yang terbagi dari ratusan avatar dapat diturunkan ribuan avatar, tapi hasil akhirnya masih belum ada yang bisa menembus ke puncak. Bahkan hanya sedikit orang yang jiwanya terbagi dapat merobos keabadian para dewa. Kali ini, karena Anda mengikuti Yang Mulia, jadi saya bisa mengakomodasikan Anda. Tapi jika saya membutuhkan Anda, saya akan mengontrol Anda kapan saja. Suara pria itu terdengar pelan. Saya akan memberikan Anda kebebasan untuk saat ini, tapi Anda juga harus mengerti, bagaimanapun Anda hanya akan selalu menjadi jiwa yang terbagi. Sudut bibir sosok cantik itu sedikit terangkat. Setelah melihat ekspresi Yongdong yang gugup, sosok cantik itu tidak banyak bicara, tapi dia menggerakkan kaki teratanya pergi ke belakang aula utama. Biarkan dia kembali dan teruslah berada di sisi Yang Mulia. Setelah sosok itu pergi, tiba-tiba terdengar suara pelan lagi. Setelah beberapa saat, hanya ada keberadaan Yongdong yang satu-satunya orang di aula. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lagi di aula, Yongdong segera berdiri dan dengan cepat pergi dari aula. Namun, pada saat yang sama, Soyeon juga mengetahui kepergian Yongdong. Jelas Soyeon juga sebenarnya menyadari keberadaan klan Cimi, karena Soyeon tidak percaya ras sekuat itu akan punah. Lagi pula, tingkah laku Yongdong menjadi sangat aneh sejak dia datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi, karena dia berasal dari klan Cimi, dia pasti juga memiliki alasan. Oleh karena itu, segala hal aneh yang terjadi padanya itu juga memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan klan Cimi. Hanya saja keanehan Yongdong sepertinya dia ingin mencari bantuan dari Soyeon.
dan Yongdong berharap Xiaoyan bisa menyelamatkannya. Namun, meskipun Xiaoyan mengetahui kepergian Yongdong, dia terus membenamkan dirinya dalam penyempurnaan obat. Bagaimanapun, pemurnian pil pengembalian mimpi ini sangatlah sulit. Tentu saja, tujuan Xiaoyan juga untuk meningkatkan ramuan ini hingga batasnya. Dan kekuatan Xiaoyan dalam alkimia hari ini juga ingin menembus ke level yang lebih tinggi. Jadi Xiaoyan harus melakukan beberapa perbaikan dalam hal alkimia. Mungkin diperlukan pil yang sangat sulit dan berkualitas tinggi untuk melakukannya. Dan pil pengembalian mimpi ini memenuhi persyaratan Xiaoyan dalam semua aspek. Hanya saja jika Xiaoyan ingin menerobos pasti itu tidak mudah. Segera Xiaoyan yang terbungkus nyala api melihat ramuan di kuali obat. Dan ramuan ini telah disempurnakan beberapa kali. Setelah beberapa kali pemurnian secara langsung, itu juga mewakili kualitas obat mujarab tersebut. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu terus melakukan pemurnian selanjutnya. Namun meskipun saat ini Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan, dia juga mengkultivasi dirinya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan Xiaoyan sendiri pasti akan meningkat. Tapi Xiaoyan juga tidak tahu apakah dia bisa mengadakan penyempurnakan ramuan ini untuk menembus langkah ke-9 keabadian Kaisar. Ke-10 kalinya, tidak. Batas ramuan ini telah tercapai. Gumam Xiaoyan dengan serius. Sekarang kepalanya dipenuhi keringat. Setelah melihat ramuan di kuali obat, dia juga tahu, meskipun Xiaoyan memiliki obsesi, tapi dia tidak bisa terus memurnikannya lagi. Jika saya terus memurnikan ramuan ini, pasti akan menyebabkan runtuhnya ramuan ini. Jelas, Xiaoyan tidak gegabah. Sebaliknya, dia berhenti memurnikan pil pengembalian mimpi. Setelah nyala api stabil, pil pengembalian mimpi ini terbang keluar dari kuali obat. Karena obat mujarab ilahi kemungkinan besar memiliki kesadaran spiritual akan lahir. Xiaoyan juga sudah bersiap menekannya dengan nyala api, kemudian disegel ke dalam botol giok. Hanya saja, meskipun ramuan itu berhasil disempurnakan, namun kekuatan Xiaoyan tidak menembus ke langkah ke-9 untuk ini. Tapi sama seperti sebelumnya, setelah pemurnian berhasil, Xiaoyan bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Memperbaiki satu ramuan tidak bisa berhasil menerobos. Jika itu masalahnya, saya harus berlatih. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Kali ini dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia harus terus menyempurnakan alkimia di sini untuk biarkan kekuatannya menembus ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Karena setelah menembus langkah ke-9, Xiaoyan tidak berniat untuk terus tinggal di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan dia akan kembali ke dunia sensi dengan sumber daya dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena secara tidak sadar, Xiaoyan sudah cukup lama di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan hal yang paling penting adalah, Xiaoyan dan mendapatkan berita yang tidak pasti, sehingga membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Jadi dia ingin segera kembali untuk mencari tahu. Meskipun Xiaoyan cukup mengenal Ratu Kuil kuno, apalagi dengan kekuatannya dan kecerdasannya, dia bukanlah keberadaan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi Xiaoyan juga cukup khawatir tentang situasi di dunia sensi. Tapi dia juga tidak sembarangan kembali ke dunia sensi sebelumnya. Sebaliknya, harus tetap menunggu sampai sebagian besar urusan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi diselesaikan terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan membuat keputusan dalam hatinya, tiba-tiba nyala api Xiaoyan terus menyapu. Kemudian 2 set bahan obat untuk memurnikan pil pengembalian mimpi dikeluarkan. Dan Xiaoyan segera menyempurnakan yang kedua. Seiring berjalannya waktu, pemurnian yang kedua juga berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Sekarang batas pemurnian kali ini karena Xiaoyan memiliki pengalaman dalam menyempurnakan yang sebelumnya. Ramuan yang kedua lebih sempurna dan itu dapat mencapai pemurnian ke-12. Dan Xiaoyan masih ingin membiarkan kualitas ramuan lainnya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, seketika perasaan Xiaoyan menjadi rileks dan gembira, yang membuat rasa lelah yang melanda Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Namun Xiaoyan terus memurnikan obat tanpa henti.
Pil Dewa Changhai, batas pemurnian tertinggi, 13 kali. Pil tubuh umum Dewa Iblis dimurnikan hingga batasnya 15 kali. Sekarang, Xiaoyan menggunakan semua bahan obat di tangannya. Adapun bahan obat yang tidak mencukupi, Xiaoyan mengambil tanaman obat dari taman spiritual Pagoda Kekosongan Roh untuk mengisinya kembali. Kemudian dia terus menyempurnakan, sampai Xiaoyan merasakan semakin dekat dengan terobosan ke langkah ke-9. Meskipun sekarang hanya satu langkah terakhir untuk membuat terobosan, tapi tendangan ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena di antara ketiga ramuan ini, Xiaoyan hanya memiliki lebih banyak bahan obat untuk memurnikan pil tubuh Dewa Iblis. Jadi Xiaoyan hanya bisa mencoba memurnikan pil ini beberapa kali. Jelas, kali ini Xiaoyan ingin memurnikan ramuan ini ke tingkat ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membiarkan kualitas ramuan ini berubah total. Karena mungkin itulah satu-satunya, sampai Xiaoyan dapat mencapai terobosan dalam kekuatan. Segera Xiaoyan melihat ke arah kuali obat dengan mata sangat bertekad, dan dia tidak berani bersantai sedikit pun. Oleh karena itu, seluruh kekuatan jiwanya dicurahkan ke dalamnya, dan langsung mulai memurnikan lagi dan lagi. Ke-16 kalinya, setelah ke-17 kali pemurnian, ramuan di dalam kuali obat sudah bergetar hebat. Tapi Xiaoyan masih belum berniat berhenti. Bagaimanapun obat mujarab ini adalah kesempatannya untuk menerobos ke langkah ke-9. Meskipun ini adalah batas dari ramuan ini, yang juga merupakan batas Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.